satu-satunya cara ya make noise kan, yang sekencang-kencangnya dan bahkan melakukan pengancaman kalau tidak ada isu kesetaraan gender ya ke dalam platform para capres, bisa kampanye negatif. Jangan pilih ini karena nggak mau ngomong tentang perempuan, bisa. Bung Karno itu salah, itu namanya marhenisme, itu sarinaisme kan yang betul. Karena yang mengajarkan ini bahaya ini. Bahaya karena ini. yang mengajarkan tentang kerakyatan itu Sarina, bukan Marhen gitu loh. Untuk pemilu depan ini Mbak Eva melihatnya seperti apa? Jelek. Halo pemirsa Setia Gema Pos, kita masih bersama dengan Mbak Eva Kusuma Sundari untuk melanjutkan pembahasan yang sebenarnya sangat menarik sekali ya. Sekali duduk nggak puas sebenarnya Mbak ya, harus berkali-kali duduknya ini dan membahas topik-topik yang menarik gitu. Kali ini topik juga akan menyambung dari topik sebelumnya, yang sebelumnya kita membahas mengenai generasi Z atau generasi muda dengan pemilu. Kali ini kita akan membahas mengenai perempuan dan pemilu, karena ini juga menjadi poin penting untuk kita menyambut pesta demokrasi nantinya. Nah, ini mengenai pesta demokrasi, Mbak. Pesta demokrasi ini bagaimana kemudian bisa diejawantahkan menjadi benar-benar pesta rakyat untuk memilih pemimpin yang tepat, dan itu untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Terutama saya ingin menyoroti dalam konteks perempuan. Karena hari ini juga perempuan kita itu tak ubahnya ya Mbak ya, dari berbagai macam studi literatur saya menemui kenapa sih partai politik hanya menjadikan perempuan objek untuk melengkapi, tapi bukan sebagai subjek dari aktor politik itu sendiri. Ya mohon maaf ya, pemahaman tentang HAM-nya rendah, kemudian penghayatan terhadap keadilan, kesetaraannya itu belum, atau gampangannya gampang, masih patriark ya. Jadi parpol itu walaupun ketuanya umum perempuan, tapi kalau mengelolanya itu sangat patriark ya, perempuan tidak punya ruang untuk berekspresi, mempengaruhi strategi. Ingat ya zamannya Bung Karno itu, Bapilu pertama kalinya itu kan Maria Ulfah ya, Maria Ulfah, yang dikirim ke India untuk studi tentang pemilu di sana. Dan dia di sini mengkondisikan sehingga PNI menang mutlak kan 55% ya waktu itu. Jadi apa? Zamannya Orde Lama, zamannya partainya PNI itu enggak punya sentimen seks gitu loh. Laki perempuan sama aja. Karena kiri ya, masih kiri betul, bukan slogannya kiri, kelakuannya kanan tuh enggak gitu ya. Jadi kan jadi diplomat, jadi menteri perburuan, terus kemudian ambasador, kan perempuan kan. Jadi menurutku penghayatan terhadap kesetaraan, keadilan, dan saya sebagai institusi Sarinah itu kan pengen menggugat nih, Bung Karno itu salah, itu namanya marhenisme, itu sarinaisme kan yang betul. Karena yang mengajarkan ini bahaya ini. Karena yang mengajarkan tentang kerakyatan itu Sarina, bukan marhen gitu loh. Tapi Bung Karno menyebutnya marhenisme, padahal ya harusnya sarinaisme. Nah, Bung Karno PNI ya, PNI lama itu nggak punya problem seksis. Jadi laki perempuan disamakan. Kalau sekarang enggak ya, perempuan kurang diberikan ruang. Ya kalau apa Mbak Puan oke, anaknya ya, tidak melalui kompetisi dan seterusnya kayak gitu. Tapi ya teman-teman yang perempuan harusnya diberi ruang. Terutama begini loh, perempuan tuh mau mencapai 30% atau 0% itu tergantung policy partai. Bukan perempuannya. Karena apa, yang menyusun list caleg itu adalah partai. Kalau perempuannya ditempatkan di electable numbers, maka bisa naik seperti Skandinavia, Swedia, Denmark, Islandia, Norway. Itu tidak ada undang-undang yang memaksa parpol untuk kuota, tapi mereka punya kesadaran HAM yang tinggi. Jadi policy internalnya itu sudah menata sehingga perempuan di electable numbers gitu loh. Kuncinya di partai politik. Nah, kalau partai politik kan ketumnya gitu loh. Policy apapun ya tergantung ketumnya. Kalau ketumnya punya pemihakan yang kuat terhadap itu, semua ikut ya. Kita ini kan masih paternalistik ya, feodal dan paternalistik. Jadi ngikutin istilahnya apa, the tone of the top. Jadi mau reformasi, transformasi, itu the tone of the top gitu. Jadi saya berulang-ulang dimanapun sebetulnya nggak ngaruh undang-undang itu.
Wong Skandinavia nggak pakai undang-undang itu bisa lebih dari. Karena apa? Partainya punya komitmen gitu loh, ngatur gini dan seterusnya. Dan itu yang saya temukan di Indonesia, kenapa sejak ratifikasi SIDO tahun 84, bukannya gender gap itu menyempit, malah melebar. Sudah ada Inpres nomor 2 tahun 2000 ya, tentang gender mainstreaming, malah melebar. Karena nggak didukung dengan policy, Mbak. Ya itu, makanya kan sudah Inpres nggak cukup, makanya di agendaku akan mendorong KKG, keadilan dan kesetaraan gender. Itu yang saya tulis di Feminisme Pancasila itu kan di situ, bahwa nggak bisa diserahkan kepada individu-individu seperti presidennya Chile Michelle Bachelet ya. Begitu terpilih dia langsung bikin pelembagaan kesetaraan gender sampai membentuk Kementerian Perempuan segala, kan itu inisiatif pribadi dia. Bukan dipaksa itu. Dan Pareto policy kan jalan ya. Kabinetnya separuh perempuan, separuh laki gitu kan, indah sekali. Jadi istilahnya Bung Karno, kadernya Marhen itu harus revolusioner. Harus menjebol sistem yang patriark, menjebol sistem yang memiskinkan perempuan untuk diubah, ditata kembali sehingga kesetaraan. Ini tidak ada Michelle Bachelet di Indonesia itu. Udah ada presiden, wapres perempuan, tapi kan kesetaraan gender melebar. Artinya apa? He or she didn't do anything untuk narrowing the gap, gender gap ini. Gitu. Dulu Habibie bisa di apple to apple kan nggak, Mbak? Dengan Habibie yang membentuk Komnas Perempuan. Itu juga landmark ya, lumayan lah itu. Tapi nggak cukup kan? Kenapa? Karena Komisi Nasional itu pengawas. Yang penting itu di Kemenq, di Bappenas itu loh, yang mengelola duit ini bisa untuk mengadopsi PUG, sehingga dampaknya menjadi narrowing gap. Komnas kan bukan pemerintahan, gitu loh, kayak gitu. Sementara di Kementerian Pemberdayaan Perempuan di kita anggarannya sangat kecil. Padahal PR-nya besar sekali. Dan tupoksinya juga sangat tidak di perencanaan bangunan ya, masih policy maker, policy recommendation gitu loh, tidak executing agent gitu. Jadi pengenku ya Depdagri-nya itu harus perempuan, Kemenq-nya perempuan sudah, tapi kan gender budgetnya nggak jalan. Tapi di setiap pengantar APBN selalu ngomong gender, kesetaraan dan sebagainya. Tapi angka kan bicara sendiri. It doesn't work. Karena hanya komitmen moral, bukan komitmen politik. Jadi kalau mau ditanya pemilu, itu harusnya punya bargain ya para perempuan itu. Itu datangi capres-capres itu. Aku mau kampanye untuk kamu, tapi ini loh yang harus diadopsi. Anies, Ganjar, Pak Prabowo. Jadi jangan diem aja hanya diminta suara terus kita nggak minta sesuatu gitu loh. Jadi harapanku ada pengorganisasian perempuan untuk mempengaruhi portofolio para capres itu. Itu kan dibutuhkan kesadaran juga ya Mbak, kesadaran politik yang baik untuk bisa berpikir ada politik gagasan seperti itu. Yang juga ada studi kesetaraan gender, kamu kan dari situ. Masa UI diem aja nggak bikin policy brief untuk pemilu? Lucu kan? Ada juga Komnas yang harus bikin policy brief gitu loh. Jadi pestanya itu betul-betul dimanfaatkan. Everybody is happy. Happy kenapa? Ini harapan untuk perubahan gitu loh. Jadi jangan pasif. Terus nanti teriak-teriak, kritik-kritik. Tapi pas proses pembuatan portofolio diam aja. Bikin dong kertas putih. Gitu kelompok perempuan itu gitu loh. Kalau saya nyemplung langsung kan, aku ngomong KKG. Dan aku ngomong di partaiku Nasdem, KKG Mbak ya? Iya, KKG. Gitu. Harusnya ada blueprint ya Mbak, blueprint yang dirumuskan oleh aktor-aktor perempuan ini dalam berbagai unsur untuk kemudian dijadikan sebagai rekomendasi. Ada Kowani sudah mewakili, ada KPI, apakah itu ada Komnas, ada UI sekali lagi. Ya do something dong. Untuk UI kan bisa ngeluarin kan, misalkan kertas putih untuk pemerintahan yang akan datang. Bagaimana inclusive development kayak gitu kan bagus toh. Dari perspektif Mbak, apakah lembaga-lembaga ini kemudian sudah mampu menarasikan dan merumuskan kepentingan perempuan? Tinggal adopsi SIDO udah beres. Dari tataran grassroots? Grassroots kan
SIDO itu lengkap banget kan, tinggal ambil mana yang tadi ya, konfirmasi dari omonganku itu tadi kan masalah jeratan rentenir tadi. Oh, berarti di financial, di adopsi, gitulah. Gak usah ngarang out of the blue, itu nggak usah mengarang bebas, itu ambil aja dari SIDO, ambil dari report kesetaraan gender index yang terakhir itu lengkap sekali. Indonesia pada fase yang lamban sekali untuk SCD-nya. Iya. Kalau untuk terakhir kan kita di pemilu kemarin tuh perempuan 20,8% kalau nggak salah Mbak ya, mendekati 21%. Apa? Terpilih? Perempuan di parlemen. 18%. Yang pemilu terus 2019. Iya, terus kemudian ada PAW. Oh iya, jadi total sekarang gara-gara itu naik ya. Untuk pemilu depan ini Mbak Eva melihatnya seperti apa? Jelek. Kenapa? Karena KPU sendiri kan kacau tuh kemarin. Iya. Yaitu pembulatannya seolah-olah menggunakan logika matematik dan bukan logika afirmasi gitu kan. Jadi makin sedikit kan perempuan yang dicalekkan. Ini sudah kacau, ini kontribusinya kepada indeks ketidaksetaraan gender itu saya nyalain KPU ini. KPU itu kacau ini. Dan memang sudah dibatalkan MA, kan artinya betul kan, polisimu salah gitu loh. Tapi kan telat. DCT sudah ditetapkan, MA baru nongol. It doesn't mean anything gitu loh. Tapi komitmen KPU yang selama ini positif kok hari gini tiba-tiba menjadi sok mathematician gitu tuh lucu gitu loh menurut saya. Dan teman-teman perempuan memang bereaksi ya, tapi ya itu tadi. Tapi yang paling penting ya, harusnya kan minimal 30. Mbok ya kayak Michelle Bachelet itu bikin 50%. Kan nggak salah kan? Jangan nyalain KPU, yang tak salahnya tetap partainya nggak ada komitmen gitu loh. Iya. 30% saja berat sekali ya Mbak ya. Sudah nolak-nolak rasanya. Sangat jauh kita dengan Rwanda. Rwanda bahkan 60%. Melebihi ambang batas. Timor Leste itu loh. Timor Leste yang bagus ya Mbak. Yang merdekanya baru 12 merdekanya tahun yang baru lalu. kemarin ya istilahnya ya. Oke. Nah ini Mbak yang menjadi faktor kira-kira banyak sekali kemudian apatisme itu juga dialami oleh entah itu perempuan ataupun tadi kita juga bicara generasi milenial dan Gen Z, itu juga apatisme itu juga ada dalam diri mereka gitu loh. Dalam diri ketika saya riset kecil-kecilan itu source of creativity bagiku ya. Iya. Kalau mapan kita nggak akan ada kreativitas. Jadi situasi yang tidak menyenangkan itu harus menjadi sumber dari kecerdasan kita untuk dipakai. Apa itu yang juga menyebabkan minimnya partisipasi? Iya, jadi menurutku ini kedaulatan ada di pemilih loh, bukan di partai. Jadi manfaatkan sekarang yang namanya pesta itu pestanya pesta pemilih. Memilih yang baik, memilih yang bagus, menolak yang amplop diterima tapi nggak usah dipilih karena nggak benar ini milih karena amplop. Kan kayak gitu, harusnya yang berkuasa berdaulat itu adalah pemilih. Dan itu yang saya pinginkan, ada pendidikan untuk pemilih yang sebesar-besarnya, diberikan optimisme. Oke, kamu nggak happy, kamu takut kawin, saatnya memilih yang benar. Kan gitu harusnya. Kamu punya apa idemu supaya keadaan itu terperbaiki? Ayo masukin ke para caleg dan capres itu, gitu. Jadi didikte oleh pemilih, jangan didikte oleh para caleg gitu atau para capres. Para pemilih itu berkuasa karena nggak bisa mereka menang tanpa suara itu. Tapi yang paling penting jangan kemudian mengutuk kegelapan, lupa menyalakan lampu gitu loh maksudku itu. Ayo dinyalakan walaupun lilin. Jadi untuk pesta untuk mencerdaskan dua belah pihak. Pesta demokrasi itu isinya penuh harapan ya untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang gitu. Berdaulatlah gitu. Baik pemilih berdaulatlah gitu maksudku. Ya. Selain apatisme Mbak ya, tadi dan itu kemudian yang perlu diperhatikan adalah kita sebagai aktor politik juga harus cerdas, masyarakat juga harus mulai terbuka pikirannya bahwa memilih itu bukan karena mereka diberikan isi amplop berapa. Meskipun sulit itu kayaknya, karena masyarakat sudah terlanjur dididik seperti itu. Ada penelitiannya EF Saifullah ya, yang terakhir itu aku ikut di diskusinya Kahmi ya, di diskusi webinar. Menemukan studinya di Jawa Timur itu para pemilih sekarang lebih cerdas. Amplop diterima tapi memilih yang benar. Oke.
Itu jadi secercah harapan gitu. Mungkin ya. mereka sudah berpikiran kita juga bisa mengelabui nih. Jangan ngelabui kita terus dong gitu. Mungkin sudah itu karena mereka juga dari tahun ke tahun nggak gini terus, nggak ada perubahan, kan mereka ya capek juga gitu loh. Ya udah diterima aja amplopnya, tapi milih yang benar gitu. Oke. Kalau kesadaran politik perempuan hari ini Mbak, itu kan menjadi menurut saya PR partai politik juga, selain mencerdaskan generasi pemuda untuk aware terhadap politik secara cerdas, perempuan ini juga perlu kemudian yang baik yang terlibat untuk menjadi politisi dan lain sebagainya. Perempuan pada umumnya juga perlu diberikan pendidikan politik gitu loh Mbak. Dan undang-undang partai politik mengamanahkan itu untuk dilakukan partai politik, sehingga masyarakat tahu naiknya harga beras ini karena politik loh misalnya. Minimal itu deh. Aku tuh generasi baby boomers ya. Tapi kok nggak pesimis? Karena apa? Sekarang you can learn anything from internet. Aku belajar coding, tunuk, apa tuh yang disebut coding, terbuka semua di sana. Jadi jangan kemudian menyalahkan orang lain karena kebodohan kita. Jadi bagi kelompok perempuan juga gitu. What I want, ya udah aku akan mengkondisikan. Kalau mau cari suaraku, gini caranya, gini, gitu loh maksudku. Maksudku itulah apa yang aku sebut dengan di dalam pesta demokrasi itu yang berdaulat itu harusnya pemilih. Tapi kalau pemilihnya nyari blaming the black goat, nyalahkan orang lain terus, ya kelewat kesempatan untuk membuat perubahan ini, karena yang berdaulat itu harusnya pemilih gitu loh. Jadi pemilih harusnya menyiapkan agenda. Jadi, aku punya aspirasi ini. Yang menyebut di dalam portofolionya capres ini yang ada keinginanku. Tapi jelas dulu keinginanku, bukan keinginan tunggu amplop, tapi keinginan untuk perubahan gitu loh. Terus dicocokin, kayak yang cocok dengan aku. Jadi berpilihnya rasional ya. Perilaku rasional dari para pemilih gitu. Dan menurutku ya pestanya harusnya pesta milik pemilih, bukan pesta milik caleg. Tapi kalau pemilihnya diem aja ya akhirnya ya nyala-nyalain terus kan ya, tapi they don't do anything gitu loh. Harusnya kan you must do anything gitu. You must do something, sorry. Tadi Mbak Eva mengatakan bahwa kemungkinan di pemilu kali ini 2024 itu akan kecil perempuan untuk berpartisipasi. Sebagai caleg ya? Sebagai caleg. Kalau sebagai pemilih masih loss. Sebagai caleg. Nah kemudian ini kan artinya kemunduran ya Mbak ya? Kemunduran. Sudah gender gap melebar. Pemilih keterpilihan makin turun. Keterwakilan menurun. Itu kan kemunduran yang menurut saya mengkhawatirkan Mbak. Sangat mengkhawatirkan. Ya karena itu menjadi indikator demokrasi. Ketika ketika keterwakilannya itu homogen, gak demokratis kan. Perempuan makin sedikit gak demokratis artinya, karena definisi keterwakilan menjadi tidak terpenuhi toh. Harusnya semakin heterogen, semakin plural, itu menunjukkan indeks demokrasi yang membaik. Tapi kalau yang terpilih pengusaha semua, lah something very wrong kan. Sekarang kan berapa, 47% ya yang masuk di DPR itu pengusaha gitu loh. Jadi mereka mewakili siapa gitu loh, mewakili pengusaha kan jadinya. Jadi saya pengen banget ada petani yang bisa masuk jadi anggota DPRD, DPR, ada PRT yang bisa masuk. Itu harapan saya ya ke depan. Harus lebih beragam gitu. Kalau sekarang kan dicari ganti duit ini, pinter cari suara tapi tidak punya duit gitu kan, semua partai nyari yang pinter, nyari yang punya duit gitu loh. Nah yang punya duit tentu bukan Marhen dan Sarinah kan. Nah harusnya kan Marhen dan Sarinah juga bisa pakai, karena Bung Karno itu nggak mau one man one vote itu kan karena itu nanti kalau diteruskan itu nggak akan ada perubahan struktur di dalam perekonomian kita. Karena yang kaya makin kaya, yang duduk di parlemen tuh yang kaya-kaya tok. Tapi mari musyawarah mufakat. Dalam musyawarah itu tukang becak itu bisa duduk bareng dengan Pak Dokter kepala rumah sakit Islam di kampungku ya, di Nganjuk itu. Pak Agus itu kepala rumah sakit Islam bisa duduk bareng dengan Pak No yang tukang becak. Selamatan bareng gitu loh. Indahnya di situ keterwakilan itu. Sayang kan pada saat reformasi LSM maunya
anti kepada Undang-Undang 45, maunya liberalnya. Sekarang makan liberal itu. Dampak dari itu. Dampak dari itu. Dinasti kemudian di mana-mana. Walaupun zamannya dulu juga dinasti ya, tapi kan lumayan bisa dikontrol gitu loh. Sekarang nggak bisa dikontrol karena apa? Yang bisa nyalek yang ya selebriti, lebih ramah ke situ ya, selebriti, kemudian yang kaya dan seterusnya. Yang punya modal. Persis omongannya Bung Karno, ketika Bung Karno nggak setuju dengan Westminster metode Westminster politics. Agak rumit ya Mbak ya, sangat rumit ya sebenarnya, bukan agak. Kemudian apa yang bisa dibenahi Mbak dari ini? Yang dibenahi ya tentu masing-masing kesadaran ya, balik lagi kepada kesadarannya. Kesadaran bahwa we must do something dari pihak kita, dari pihak mereka untuk kembali waras ya istilahnya gitu. Kalau di Nasdem kan ngomongnya restorasi. Restorasi itu kan ayo kita maju tapi jangan keluar rel ya, kan gitu ya. Seperti itu maunya kitanya. Ini harus dipegang relnya itu, koridor itu harus dipegang terus gitu loh. Nah, contoh saya, kegelisahan saya, koperasi gak urip rek di Indonesia padahal itu perintah konstitusi. Nah, di negara-negara yang barat yang katanya dicurigai kapitalis, ternyata hidup semua karena sosialis ternyata kan. Skandinavia dan Eropa Barat itu kan penyumbang-penyumbang terbesar dari karena demokrasi ekonominya jalan gitu loh. Jangan Amerika, walaupun akhirnya Amerika juga punya koperasi gede banget ya, tapi karena nggak dijamah oleh kapitalis ya, pelistrikan di seluruh desa itu loh, itu kan tidak menguntungkan secara economic scale, jadi ditangani oleh 900 federasi koperasi desa, menyediakan energi terbarukan loh, kayak gitu ya. Jadi menurut saya jangan kehilangan pesimisme, ini pemilu itu adalah kesempatan untuk melakukan upaya-upaya penyadaran kembali akan tujuan yang benar dan do something gitu loh. Pakai exercise your power. Powernya ada di pemilih. Jadi jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang kuat, dan kamu harus mendikte agenda-agenda politik orang yang minta suara ke kamu gitu loh. Jangan diserahkan sepenuhnya kepada partai-partai politik, diserahkan kepada timnya capres. You must say something also gitu. Oh ya Mbak, menurut saya juga ada yang harus disoroti nih. Bagaimana kemudian peserta pemilu nantinya, mau itu capres, mau itu caleg, mampu kemudian mengakomodir apa yang menjadi kepentingan perempuan selama ini. Karena saya ingat kata Bung Karno, untuk mewujudkan negara yang sosialis, adil dan makmur, tidak boleh ada yang tertinggal. Persis kayak SDGs kita ya? Iya, laki-laki dan perempuan harus sama-sama mendapatkan kesempatan, haknya sebagai masyarakat dan warga negara. Itu bagaimana kemudian peserta pemilu mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan itu? Ya, sebelum UN atau PBB bicara tentang inclusive development, kan Bung Karno sudah bicara itu ya di pidato 1 Juni 45, kemudian di kuliah Pancasila Dasar Negara itu sudah ngomong tentang itu, cuman ngomongnya kan gotong royong, nah, kan ternyata sekarang Sekretaris Jenderal PBB sudah ngomong gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi kita itu mewarisi kejeniusan para founding fathers ya, termasuk musyawarah mufakat itu kan sekarang juga dipakai. Nggak mungkin kan SDGs nggak pakai musyawarah mufakat ya, sebetulnya seperti itu. Nah, kepada para perempuan, repotnya kita nggak bisa take it for granted dan mengharapkan mereka para peserta pemilu itu untuk akomodatif terhadap isu perempuan. Satu-satunya cara ya make noise kan, yang sekencang-kencangnya dan bahkan melakukan pengancaman. Kalau tidak ada isu kesetaraan perempuan kesetaraan gender ya ke dalam platform para capres, bisa kampanye negatif. Jangan pilih ini karena nggak mau ngomong tentang perempuan, bisa. Tapi di saat yang sama sebelum itu nyodorin dong kertas kerja ke para capres itu. Karena memang ada kelompok perempuan di masing-masing tim capres ya. Tapi kalau posisinya minoritas, terus kemudian tidak terlalu di circle inner gitu kan, dan tidak dilibatkan pada saat pembuatan platform,
dilibatkan pada saat mencari suara kan repot kan. Para Iya. perempuan itu biasanya kan menjadi subjek penyerta, bukan menjadi subjek utama. Jadi ya harus kolaborasi lah teman-teman perempuan itu, lepaskan isu-isu partisan dan punya platform bersama, masukin di tim-timnya itu. Tapi kalau bandel, kemudian setelah dikasih masukan ternyata nggak nongol, nggak diakomodasi, nggak responsif, ya kita bisa kampanye terhadap yang ini nggak sensitif terhadap isu perempuan, bisa kan? Iya. Jadi itu tadi loh, tunjukkan kedaulatan sebagai pemilih. Pemilih cerdas itu artinya kan, dan pemilih rasional itu kan artinya memiliki kesadaran lebih gitu Mbak. Bagaimana menurut Mbak Eva menghadapi pemilih yang apolitik ataupun yang pasif ataupun yang anti-anti? Apolitik itu menjadi beban ya bagi kita, kecuali karena kita tidak punya pilihan ya, terus ikut gerakan golputnya siapa itu, Mas Arief Budiman dulu gitu, karena dan sekarang ini loh sangat demokratis, jadi kesempatan untuk melakukan paksaan-paksaan atau tekanan-tekanan gitu loh. Dan selama ini pemilih kan pasif, jadi saya ingin 2024 itu pemilihnya berdaya, kuat, masing-masing kelompok. Jadi teman-teman Gen Z silahkan berkelompok sendiri, menciptakan platform maunya mereka. Yang perempuan juga demikian, disabilitas juga demikian. Dan kalau sudah dikepung kan akhirnya, oh iya ya ini kelewat, maka dimasukin ya kelewat dan seterusnya. Jadi harus ada komunikasi dua arah ya, antara peserta dan juga pemilihnya, termasuk kelompok perempuan gitu loh. Jangan hanya protes, tapi pada saat level teknokratif itu ngilang teknokrasi, tapi tidak cocok terus marah-marah, jangan. Jadi mesti memaksa diri kita untuk masuk ke dalam politik pada level yang propaganda ya bisa, yang substantif ya bisa, teknokratis juga bisa gitu. Artinya kesadaran kedua belah pihak ya Mbak ya, masyarakat juga menjadi aktor politik yang sangat penting. Sebetulnya bukan kesadaran ya, ini kan pakem tuh, SOP demokrasi itu ya kayak gitu kan sebetulnya. Seharusnya, ya. Idealnya. Iya, SOP-nya seperti itu ya, harus dilakukan gitu kalau ada niat baik gitu dan serius bahwa ini momentum untuk melakukan perubahan. Oke. Sudah panjang ya Mbak ya kita berdiskusi, dan saya pengen closing statement dari Mbak Eva untuk tema ini. Untuk perempuan ya, Ya. Perempuan itu gerakan yang platformnya paling tersedia, nggak usah nyari kemana-mana, bisa merujuk SIDO, bisa merujuk ke deliberatif, bisa deliberatif, bisa merujuk juga kepada banyak sekali platform ya, Beijing platform itu ya, itu gampang sekali gitu loh harusnya. Kan kemudian level ke teknokratis itu yang mesti kita naikin gitu loh. Harus bunyi secara politik operasional. Nah itu tantangannya di situ. Tidak boleh hanya menuntut protes, tetapi level ini jangan ditinggal. Biasanya perempuan hilang terusan, pemilihnya terbesar, terus datang ke bilik juga terbesar, tapi pas bikin perencanaan hilang. Dihilangkan isunya. Nah, itu yang tidak kita concern di situ. Jadi perempuan juga harus berpolitiknya naikin level, bukan hanya penggembira, tapi sekarang juga mastermind di situ. Oke. Mari kita gunakan pemilu ke depan adalah untuk benar-benar pemilu milik masyarakat, pemilih, dan menjadi pemilih yang cerdas dan rasional, sehingga kita kemudian bisa memilih dan menentukan pemimpin yang tepat dan juga mampu mengakomodir kepentingan rakyat tentunya. Sudah sangat menarik sekali pembahasan dengan Mbak Eva, dengan dua topik pembahasan yang tentunya akan sangat kemudian berkorelasi dengan situasi kita hari ini dan ke depan. Dan harapannya nanti teman-teman pemirsa mampu menjadikan ini, menyerap ini sebagai suatu asas kebermanfaatan untuk kita menjalani kehidupan sebagai masyarakat dan warga negara. Sekian dari saya, dan tetap saksikan podcast-podcast selanjutnya di Gemapos yang nanti tentunya akan menghadirkan narasumber hebat lainnya. Bye-bye.